Apakah kalian suka dengan plot twist? Film dengan ending yang tidak akan kalian sangka? Jika suka, berarti video ini cocok untuk kalian. Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film berjudul The Others. Seorang wanita bangun dari tidurnya lalu berteriak. Wanita ini tinggal di sebuah rumah besar di mana di sekitarnya tidak ada tetangga sama sekali. Wanita ini bernama Grace. Tiba-tiba terdapat 3 orang menghampiri rumahnya. Come in. You must be the gardener. Oh, that's right, the gardener. Ternyata mereka merupakan calon pekerja di rumah ini. Wanita tua bernama Bertha, lelaki tua bernama Edmund, dan wanita muda dan bisu bernama Lydia. Sebelum memulai bekerja, Grace memberikan sedikit tur rumahnya supaya mereka tidak tersesat. Karena kan rumah ini besar banget. Sambil berkeliling, Grace bercerita bahwa pekerja yang bekerja di rumah ini itu sebelumnya menghilang. Tidak ada alasan, pokoknya tiba-tiba menghilang. Harapan Grace, Bertha, Edmund, dan Lydia akan bekerja di sini lebih lama. Tidak seperti pekerja sebelumnya yang menghilang tanpa alasan. Grace pun menjelaskan ke mereka kapan anak-anak melakukan sarapan, apa saja yang harus mereka lakukan, peraturan di rumah ini yang harus mereka patuhi, dan banyak lagi. Bertha bertanya di mana suaminya Grace. Grace berkata bahwa suaminya hilang semenjak perang. Jadi suaminya Grace berperang dan setelah itu tidak pernah kembali. Ada satu peraturan yang sangat harus dipatuhi. Tidak ada pintu yang boleh terbuka. Jadi setelah membuka pintu harus kudu dan wajib menutup dan mengunci kembali pintu tersebut dengan segera. Ada 50 pintu di rumah ini. Jika Grace mengetahui ada satu pintu yang terbuka dan tidak dikunci kembali, tanpa banyak berpikir lagi, Grace akan memecat mereka semua. Satu lagi, Grace meminta kepada mereka untuk tidak membiarkan anak-anak bermain dengan piano yang ada di ruangan musik. Keheningan di rumah ini sangat amat dijaga sehingga Grace tidak ingin suara-suara yang tidak penting keluar. Itulah kenapa di rumah ini tidak ada telepon, radio, atau apapun itu yang membuat kebisingan. Bahkan di rumah ini tidak ada listrik. Jadi kalau malam masih menggunakan lampu lentera. Kini saatnya Grace memperkenalkan anak-anak. Perhaps I should introduce you to the children. They're still half asleep. Nicholas. Yang laki-laki bernama Nicholas dan yang perempuan bernama Anna. Mereka berdua mempunyai penyakit yang Grace berkata bahwa penyakit ini belum ada obatnya. Penyakitnya apa? Mereka anti banget sama cahaya matahari. Jadi jika ingin berjalan-jalan di rumah di pagi, siang, dan sore hari, semua gorden harus ditutup supaya cahaya matahari tidak masuk. Bertha pun memperkenalkan diri bahwa dia akan menjadi pengasuh barunya Nicholas dan Anna. Ketika sedang sarapan, Anna membongkar sedikit fakta. Walaupun Nicholas sudah mengkodekannya untuk tidak diberitahu, Anna tetap melontarkan fakta tersebut. Jadi Anna berkata bahwa ibunya pernah gila. Are you going to leave us too? It's not. Be quiet. Mummy went mad. Do you mind explaining to me what you're doing here? Grace memanggil Bertha. Grace menemukan suatu keanehan. Iklan lowongan kerja yang Grace buat saja itu belum terkirim. Bagaimana bisa Bertha, Edmund, dan Lydia tahu kalau ada lowongan kerja di sini? Bertha menjelaskan ketika dia bersama dengan Edmund dan Lydia masuk ke rumah ini, baru juga ingin dijelaskan ke Grace. Sebenarnya Bertha, Edmund, dan Lydia memang sedang mencari pekerjaan. Mereka pikir dengan rumah sebesar ini pasti membutuhkan tukang kebun dan seorang pelayan. Bahkan Bertha menjelaskan bahwa dia, Edmund, dan Lydia pernah bekerja di rumah ini. Waktu pemilik rumahnya bukan Grace melainkan orang lain. Di malam hari Grace membimbing anak-anaknya untuk belajar membaca. Buku yang dibaca merupakan sebuah kisah Alkitab. Jadi Grace merupakan orang yang sangat amat religius. Dia sangat percaya dengan agamanya dan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Di sisi lain, anak-anaknya tidak begitu percaya dengan kisah Alkitab. Tidak begitu percaya dengan adanya Tuhan. Maka dari itu Grace menjelaskan, jika Nicholas dan Anna tidak percaya akan Tuhan, di kehidupan selanjutnya yaitu kematian, mereka akan dibuang ke tempat pembuangan anak-anak alias neraka.
Mendengar hal tersebut, Nicholas dan Anna terlihat ketakutan. It's very, very hot. Think about it. Pain forever. Grace memutuskan untuk memisahkan Nicholas dan Anna ketika belajar membaca, dilatih supaya bisa sendiri dan mandiri. Di situ Nicholas dan Anna tidak mau karena mereka tidak pernah dipisahkan, selalu bersama. Tetapi karena Grace memaksa jika tidak mau dipisahkan mereka tidak bisa bermain, Nicholas dan Anna terpaksa untuk berpisah ketika belajar membaca. What if we see a ghost? Take your book. Give me a kiss. You must learn to be on your own. And we must never argue. Was she born a mute? Grace bertanya apakah Lydia memang terlahir bisu. Berta berkata tidak dan seketika dia pergi dari sana. Grace mendengar salah satu anaknya ada yang menangis. Dengan segera Grace menghampiri Nicholas. Ternyata bukan Nicholas. Grace pun langsung pergi menghampiri Anna. Dan ternyata juga bukan Anna. Nicholas, I'm coming! I wasn't crying, I was reading. I wasn't crying. If I'd been crying, I'd tell you. Terus kalau bukan Anna, pertanyaannya siapa yang menangis tadi? Anna berkata bahwa ada anak laki-laki tadi menangis di sini dan dia bernama Victor. Anna berkata bahwa Victor menangis dikarenakan dia tidak suka dengan rumah ini dan harus tinggal di rumah ini. Anna juga berkata bahwa ayahnya Victor merupakan seorang pianis. Tentu Grace tidak percaya karena dari tadi dia tidak melihat ada orang lain di sini. Jika ada anak laki-laki di sini, bagaimana anak laki-laki ini masuk dan keluar ketika semua pintu dikunci? Tetapi ketika Grace melihat salah satu pintu di sana, ada yang terbuka. Aneh, padahal awalnya dikunci. His father's a pianist. Oh, and his father's a pianist, is he? There's no one there. That's enough! it was Victor. So where is he now, if it's locked? Grace langsung memarahi Berta dan Lydia. Sudah dibilang jika habis membuka pintu, kunci kembali. Berta dan Lydia mengaku bahwa mereka tidak membuka pintu tersebut. Jika bukan mereka yang membuka pintunya, terus siapa? Is he a ghost? Ghosts aren't like that. Nicholas dan Anna melakukan makan malam. Nicholas bertanya apakah Anna benar-benar melihat Victor. Anna berkata bahwa dia benar-benar melihat Victor. Dan satu hal yang harus ditekankan, Anna berkata bahwa Victor bukan hantu. Soalnya penampilan Victor terlihat tidak menyeramkan. Yang Anna tahu berdasarkan buku yang dia baca, hantu datang dengan menggunakan kain putih dan membawa rantai. Ketika sedang tidur, Anna membangunkan Nicholas. Anna berkata bahwa Victor ada di sini. Nicholas tidak percaya, maka dari itu Anna pun membuktikan bahwa Victor ada di sini. Karena takut, Nicholas berteriak. Why have you opened the curtains? It was Victor. Oh, I'll just have to do it myself then. And you don't know my parents. I am fed up with you! I didn't do anything. For the Lord God sent him forth from Di situ Grace langsung menghampiri Nicholas dan Anna. Grace menghukum Anna untuk membaca sampai kisah Alkitabnya selesai. Grace dihukum karena sudah menakut-nakuti Nicholas. Setelah selesai membaca, Grace menyuruh Anna untuk berdoa untuk minta maaf kepada Tuhan apa yang telah dia lakukan kepada Nicholas. Anna tidak mau minta maaf untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Anna berkata bahwa tadi memang ada Victor. Di situ Grace tidak habis pikir, masih aja Anna berbohong. Karena masih berbohong, dihukum lagilah si Anna. Dia disuruh membaca kisah Alkitab lain sampai selesai. he said he might. The little angel is fast asleep. Berta menyiapkan teh untuk Grace. Berta menjelaskan bahwa Nicholas sudah tidur dan Anna masih membaca di tangga. Grace menyuruh Berta untuk memberitahu Lydia kalau bekerja jangan berisik. Soalnya Grace sempat mendengar di atas kalau ada suara kaki berjalan. Berta pun pergi untuk memperingatkan Lydia. Ketika sedang menjahit, Grace mendengar suara orang berjalan lagi di atas. Karena sudah muak, Grace berdiri. Di luar dia melihat Lydia sedang diperingatkan oleh Berta.
Aneh, berarti suara tadi, suara orang berjalan itu siapa? Jika Berta, Edmund, dan Lydia di luar, jika Nicholas sudah tidur, jika Anna sedang membaca di tangga, terus suara orang berjalan tadi itu suara siapa? I told you there was someone in the room, and you punished me. Tell me if there is someone upstairs. Dengan keberaniannya, Grace pun mengecek suara tersebut. Setelah dicek kamar satu persatu, Grace tidak menemukan siapa-siapa. Now there is someone here. This is the father, this is the mother. Anna mengaku bahwa dia telah menggambar orang-orang misterius yang ada di sini. Orang yang Anna pernah lihat. Ayahnya Victor telah Anna lihat sebanyak 2 kali. Ibunya Victor telah Anna lihat sebanyak 2 kali juga. Victor sendiri telah Anna lihat sebanyak 5 kali. Dan seorang nenek-nenek atau wanita tua telah Anna lihat sebanyak 14 kali. Anna mengaku bahwa Victor berkata kalau nenek-nenek ini merupakan seorang penyihir. Yang menjadi pertanyaan, siapa orang-orang misterius yang Anna lihat ini? Nanti kalian akan tahu di akhir. Tonton sampai habis dan pahami cerdik-cerdik alur cerita ini. Grace sudah muak, dia memutuskan untuk membuka semua gorden lalu mencari orang-orang misterius ini. Grace dibantu oleh Edmund, Berta, dan Lydia. Walaupun sudah dicari sana sini tidak ada siapa-siapa. Nicholas berkata mungkin orang-orang yang Anna lihat merupakan hantu. Anna membantah hantu itu memakai kain putih dan membawa rantai. Sedangkan orang-orang yang dia lihat ini, orang-orang misterius yang dia lihat ini, itu seperti manusia normal biasa. Kata Anna ada satu yang membedakan, yaitu bau mulut mereka yang busuk. Berta bertanya bagaimana Anna tahu kalau hantu itu memakai kain putih dan membawa rantai. Anna berkata dia mengetahui hal tersebut dari buku. Di sisi lain, sebenarnya Grace melarang Nicholas dan Anna untuk mempercayai semua isi buku. Di pikiran Anna, jika tidak boleh mempercayai semua isi buku, kenapa ibunya menyuruh dia dan Nicholas untuk mempercayai Injil yang isinya tentang Tuhan? Kan Injil itu sama aja dengan buku. Misalnya seperti Tuhan menciptakan dunia dalam kurun waktu 7 hari. Atau Nabi Nuh memasukkan semua hewan dalam satu kapal. Menurut Nicholas dan Anna, hal itu sangat amat mustahil. Grace menemukan foto keluarga lama. Keluarga yang sebelumnya sempat mempunyai rumah ini. Ada kumpulan foto yang bisa dikatakan cukup aneh. Soalnya para keluarga ini berfoto seperti orang sedang tidur. Grace pun bertanya ke Berta, maksud dari foto-foto ini apa? Berta menjelaskan kalau para keluarga ini bukan tidur, melainkan sudah mati. Album foto ini merupakan album kematian. Jadi zaman dulu sudah menjadi tradisi memotret orang mati dengan harapan roh-roh mereka, roh-roh orang yang sudah mati ini akan terus abadi di kehidupan selanjutnya. They're not asleep, ma'am. They're dead. Children. Oh, it's macabre. Are there many servants? About 15. Berta duduk bersama dengan Grace. Berta menjelaskan pengalaman dia bekerja di rumah ini sebelumnya. Waktu itu pelayannya sangat amat banyak, sekitar 15 orang. Tetapi pada akhirnya hanya mereka bertiga yang tersisa, yaitu Berta, Edmund, dan Lydia. Kenapa hanya mereka bertiga yang tersisa? Soalnya majikan mereka pindah ke London. Karena pindah ke London, rumah ini perlahan demi perlahan menjadi kosong. Karena adanya wabah TBC, Berta, Edmund, dan Lydia pergi dari rumah ini. Grace bertanya, terus kenapa Lydia menjadi bisu seperti itu? Berta mengaku bahwa dia tidak ingat kenapa Lydia menjadi bisu. Pokoknya semenjak wabah TBC, Lydia tiba-tiba tidak bisa berbicara. Setelah berbincang, Berta pergi untuk tidur supaya besok dia bisa bangun pagi. When's Daddy coming home? Why? Di tengah malam, Grace menangis. Dia teringat oleh suaminya, yaitu Charles yang semenjak ikut perang melawan Jerman tidak pernah kembali.
Grace teringat oleh suaminya karena Nicholas bertanya kenapa ayahnya tidak pernah kembali. Ketika sedang menangis, tiba-tiba suara piano yang ada di ruang musik berbunyi. Aneh, padahal semuanya sudah pada tidur. Grace mengambil senapannya, lalu masuk ke dalam ruang musik tersebut untuk mengecek siapa yang memainkan piano tersebut. Awalnya tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketika Grace keluar lalu mengecek pintunya karena pintu tersebut suka tertutup sendiri, tiba-tiba pintu tersebut ada yang mendorong sangat keras sampai Grace terjatuh. Grace berteriak minta bantuan kepada Bertha, lalu masuk ke ruang musik tersebut dan anehnya piano yang ada di sana terbuka. Sangat aneh karena sebenarnya piano tersebut sudah Grace kunci tadi. Disinilah paranoid Grace makin menjadi-jadi. Grace mulai percaya dengan hantu. Ternyata Bertha juga percaya dengan hantu. Bertha melontarkan opininya. Menurut dia terkadang dunia kematian itu bercampur dengan dunia kehidupan. Grace tidak percaya akan hal itu karena berdasarkan Injil, Tuhan berkata bahwa orang hidup dan orang mati hanya akan bertemu di penghujung keabadian alias kiamat. Sudah muak Grace dengan semua ini. Dia keluar untuk pergi ke desa untuk memanggil pendeta. Grace memanggil pendeta untuk mensucikan rumahnya agar tidak ada lagi hal-hal goib. Semakin Grace berjalan jauh, kabut yang ada di sana semakin tebal. Karena sangat tebal, hal sekitar mulai tidak jelas. Now she thinks the house is haunted. Fog won't let her get very far. Tiba-tiba nongol seseorang dan itu adalah Charles, suaminya Grace. Terlihat Charles agak kebingungan mencari jalan pulang untuk menemui keluarganya. Karena sudah kangen banget, Grace pun memeluk Charles. Setelah itu Grace membawa Charles ke rumah dan anak-anak pun turut senang. Karena traumanya habis berperang, mungkin Charles tidak mau turun ke bawah untuk sarapan bersama dengan Grace dan anak-anak. Maka dari itu Grace bersama dengan anak-anak melakukan sarapan tanpa Charles. Grace mulai melupakan tentang hantu yang ada di sini. Di situ Anna marah. Anna kira ibunya percaya kepadanya. Anna kira ibunya percaya kalau di sini keberadaan Victor itu benar-benar nyata. Bertha menenangkan Anna. Bertha berkata kalau dia juga melihat keberadaan Victor. Mendengar akhirnya ada orang yang percaya tentu membuat hati Anna merasa lebih baik. But you said that there were. Can I say something? No! Stop breathing like that. Go to your room. There's no dessert for you today. I've seen them too. Oh, it's the mother who's going to cause us problems. I look like a bride. Besoknya Grace membuatkan Anna sebuah jubah wanita pengantin khusus untuknya. Terlihat dengan menggunakan jubah tersebut, Anna menjadi sangat amat cantik. Grace pergi ke atas untuk menghibur suaminya, yaitu Charles. Tetapi tetap saja Charles masih terdiam. Melihat suaminya yang berbeda seperti dulu tentu membuat Grace sedih. Suaminya ada di sini tetapi dia masih tetap merasa kesepian. Grace kembali ke kamar Anna dan mengejutkannya. Ini yang Grace lihat. What have you done with my daughter? You mad? You're wicked, wicked! What's the matter with me? Grace merasa bersalah telah berlaku kasar kepada putrinya. Karena awalnya dia melihat kalau Anna merupakan seorang wanita tua dengan kedua matanya yang bisa dibilang cacat. Seketika wanita tua tersebut berubah menjadi Anna. Disinilah Grace bingung apa yang sebenarnya terjadi. Paranoid dia semakin menjadi-jadi. Bertha berkata bahwa Grace butuh istirahat. Semua rumah ini tidak perlu menjadi tanggung jawabnya Grace. Bertha berkata, biar kami saja yang mengurus rumah ini. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Grace merasa bahwa Bertha sok tahu banget. Baru juga menjadi pelayan di sini sudah sok tahu-tahuan tentang rumah ini. You must get more rest. Leave it to us. We
know what has to be done. What do you mean you know what has to be done? Who do you think you are? You have no idea what has to be done. I'm child. I'm talking about what happened that day. I don't know what you're talking about. Tell me it's not true. She went mad like she did that day. Grace pergi ke atas. Di situ Charles berbicara. Charles bertanya, apakah benar di waktu itu Grace melakukannya. Di sini belum jelas apa yang dilakukan oleh Grace di waktu itu. Bahkan Grace sendiri tidak ingat. Terlihat Charles marah. Katanya dia datang ke sini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Sekarang sudah waktunya untuk pergi. Tentu perasaan Grace bercampur aduk. Masa Charles mau ninggalin istri serta anak-anaknya lagi? Tetapi terlihat keputusan Charles sudah bulat. Besoknya ketika Grace bangun dari tidurnya, Charles sudah tidak ada, alias pergi. Blaze was here with us. I wasn't enough for you. Grace mendengar teriak dan ternyata itu adalah Anna. Kenapa Anna berteriak? Karena seluruh gorden di rumah terbuka sehingga cahaya matahari masuk. Dengan gegas Grace pun lari untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bertha, Edmund, dan Lydia tidak mengaku kalau mereka yang melepaskan semua gorden di sana. Di sini Bertha mulai memperlakukan Grace bukan seperti majikannya. Bertha kesal karena Lydia sudah dibentak oleh Grace. Menurut Bertha, sebenarnya Anna dan Nicholas tidak sensitif terhadap cahaya matahari. Ini semua hanya karena sikap paranoidnya Grace. Tentu Grace marah. Dia sudah menjelaskan kalau anaknya sangat amat sensitif terhadap cahaya matahari. Tetapi Bertha malah tidak percaya. Karena kesal, Grace memecat Bertha, Edmund, dan Lydia. Setelah itu Grace mencari gordennya untuk bisa menutup semua jendela yang ada di sana. Dicari sampai malam tetapi tidak ketemu-temu. We'd better go and uncover the gravestones. Gone mad. Liar. I've had enough. I'm going to the woods to look for Dad. Sementara itu Anna mulai membandel. Dia ingin pergi keluar secara diam-diam untuk mencari ayahnya. Karena tidak mau sendiri di kamar, Nicholas ikut. Ketika sedang mencari gorden, Grace menemukan fakta mengejutkan. Dia melihat foto Bertha, Edmund, dan Lydia dalam keadaan tidur. Foto yang sepertinya merupakan tradisi zaman dulu, yaitu potret kematian. Di sisi lain, ketika sedang berjalan, Anna dan Nicholas menemukan sesuatu. Sesuatu itu adalah makam Bertha, Edmund, dan Lydia. Bertanda selama ini Bertha, Edmund, dan Lydia sudah mati. Why aren't they wearing sheets and clanking chains? Get away from them! Quick! What do you want? Don't open the door. The living and the dead. Grace mencoba untuk menembak mereka bertiga, tetapi tidak mempan. Bertha menjelaskan semuanya. Kita semua harus hidup bersama, yang hidup dan yang mati. Di sini Bertha menjelaskan tentang penyusup alias Victor bersama dengan orang misterius yang lainnya. Mendengar ada penyusup beneran di sini membuat Grace makin tergila-gila. What happened? Mummy! What did your mother do to you? We're not dead! We're not dead! We're not dead! We are not dead. Dia mendengar anak-anak berteriak, maka dari itu langsung pergi ke atas. Ketika membuka pintu, Grace melihat ada sekelompok orang sedang melakukan ritual pengusiran setan. Pertanyaannya, siapa mereka? Mereka adalah ayah dan ibunya Victor serta wanita tua. Wanita tua ini dibayar oleh ayah dan ibunya Victor untuk mengusir setan yang ada di rumah yang baru saja dibeli ini. Sebenarnya Grace, Anna, dan Nicholas sudah mati. Mati dengan cara apa? Jadi Grace mencekik kedua anaknya, lalu dia menembak dirinya sendiri dengan menggunakan senapan.
Kenapa Grace melakukan itu? Karena dia merasa kesepian, karena ditinggal suaminya berperang, karena beban yang begitu banyak, karena tidak ada suaminya di sampingnya. Grace mencekik anaknya lalu menembak dirinya sendiri dengan menggunakan senapan. Mendengar fakta bahwa Grace membunuh anaknya sendiri, dia benar-benar tidak menyangka. Kini saatnya tugas Grace beserta dengan anak-anaknya untuk mengusir setiap penyusup yang datang ke rumah ini. Karena rumah ini hanya boleh dihuni oleh Grace, Nicholas, dan Anna. And I pulled the trigger. The intruders are leaving, but others will come. And this house is ours. This is ours. This house is ours. This house. Come along, Victor. Terus kenapa Charles bisa melihat Grace serta anak-anak? Berdasarkan teori yang gua baca, sebenarnya Charles masih hidup. Di dunia orang yang masih hidup, Charles pergi ke makamnya Grace, Nicholas, dan Anna. Charles benar-benar berduka di makam tersebut sampai tertidur, dan di dalam tidurnya lah Charles bertemu dengan Grace serta anak-anak. Ada teori lain, sebenarnya Charles merupakan sebuah roh. Karena meninggalnya di medan peperangan, Charles tidak bisa menetap di rumah Grace. Itulah mengapa keesokan paginya Charles pergi. Karena dia seharusnya tidak di situ. Dia seharusnya tinggal di tempat medan peperangan, tempat di mana dia melakukan perang. Karena disitulah dia meninggal. That was enough for me. I wasn't enough for you. That's why you left. Menurut kalian gimana? Apakah film ini seru? Silakan komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.